Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hasbi Asidiki dan kita akan membahas kajian tentang keadilan dalam Islam. Sebelum memahami keadilan dalam Islam, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu makna keadilan. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Menurut Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih. Karena kalau hanya satu pihak tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata adil itu mengandung arti pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Dan keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. Dari beberapa macam makna keadilan yang sudah dijelaskan, para pakar agama Islam seperti Quraisy Shihab merumuskan menjadi 4 makna. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Maksud dari persamaan di sini ialah persamaan dalam hak, dan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya apabila kamu sekalian memutuskan perkara di antara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil. Menurut Quraisy Shihab, kata adil dalam ayat ini berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian atau proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk Al-Quran yang membedakan antara satu dengan yang lain, seperti pembedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Menurut Murtada Mutahari, menjelaskan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak individu itu mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan dalam hal ini bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat seperti konsep komunis, sama rasa, sama rata, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Keempat, adil yang dinisbahkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Selanjutnya, bagaimana keadilan politik Islam itu? Menurut Majid Kaduri, keadilan politik diukur dengan perundang-undangan negara. Penguasa akan menentukan berapa banyak unsur-unsur keadilan yang terkandung dalam perundang-undangan negara. Dalam Islam, orang-orang yang beriman memiliki pemikiran terhadap doktrin bahwa tatanan publik mereka sesungguhnya berasal dari sumber ilahi yang maha agung. Dalam bentuknya yang membumi, sumber itu terdiri atas wahyu dan hikmah ilahi. Yang pertama, termaktub dalam Al-Quran, dan yang kedua termaktub dalam sunnah Nabi atau hadis. Sesuai dengan tatanan publiknya, keadilan politik dalam Islam sudah tentu semua aspek dari keadilan berasal dari Allah yang Maha Kuasa, yang kehendaknya tidak diwujudkan secara langsung pada komunitas orang-orang beriman, tapi melalui seorang nabi dan imam atau penguasa. Kewajiban penguasa untuk berbuat adil dan hak rakyat untuk mendapat keadilan itu memang sesuai dengan visi Islam tentang manusia. Demikian kata Bukhari.
memandang manusia dengan satu visi, dalam istilah lain disebut masawat. Sebab mereka diciptakan dari asal yang satu, ayah mereka satu yaitu Adam alaihissalam, dan ibu mereka pun satu yaitu Hawa. Firman Allah surat An-Nisa ayat 1 menerangkan, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya. Maka dari keduanya Allah mengembangbiakan perempuan dan laki-laki yang banyak." Sejalan dengan itu, surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Karena manusia diciptakan oleh Allah dari nenek moyang yang sama, mereka harus mendapat keadilan yang sama dalam percaturan politik mereka. Terlepas dari polemik yang berkepanjangan antara aliran-aliran politik Islam, Sunni, Syiah, dan Khawarij tentang kewenangan orang untuk menjadi penguasa nomor satu atau khalifah di negara Islam. Jika dikembalikan pada prinsip kesamaan tersebut di atas, semua orang Islam yang memiliki loyalitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai berhak dipilih untuk menjadi khalifah. Tidak harus dipandang dari ras maupun warna kulitnya. Jadi, sesuai dengan prinsip umum tersebut, setiap warga negara memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan. Kualifikasi-kualifikasi tertentu yang berkaitan dengan jabatan yang akan diembannya harus dikaitkan dengan kelayakan memegang amanat secara proporsional. Karena orang yang tidak mampu memegang amanat akan merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Dan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 menegaskan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil." Ayat ini secara tegas mengandengkan antara amanat dengan keadilan yang harus diemban. Pengemban amanat harus mampu menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah wajar kalau pemegang amanat pemerintahan itu harus memenuhi kualifikasi tertentu. Hal ini disebut oleh Mutahari sebagai makna keadilan yang ketiga. Dari ayat itu juga dapat diambil pengertian bahwa manusia atau warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapat keadilan di depan hukum. Para pakar Muslim yang berbicara tentang keadilan juga membahasnya dari aspek sosiopolitik, disebut keadilan sosial. Menurut Diauddin, berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak keuangan rakyat, hak-hak yang menjadikan konsekuensi suatu pekerjaan akan membuat rakyatnya merasa aman dan tentram, akan meningkatkan etos kerja mereka sehingga pembangunan sektor ekonomi meningkat dan terciptalah kehidupan yang adil dan makmur. Diauddin melanjutkan bahwa harta dan pekerjaan akan memperkuat negara dan mempertahankan kesinambungan pemerintahan. Oleh karena itu, segala bentuk kezaliman terhadap harta rakyat atau hak kepemilikan akan membuat rakyat sengsara dan kemalasan untuk bekerja. Konsekuensi berikutnya akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap penguasa, bahkan dapat menimbulkan krisis ekonomi. Dan pada akhirnya, kajian Quraisy Shihab tentang keadilan sosial menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Jika kesempatan berprestasi telah diberikan kepada seluruh rakyat, namun di antara mereka ada yang kurang mampu, bahkan tidak mampu berprestasi dalam mencari nafkah, maka jalan keluar yang ditempuh oleh pemerintahan Islam adalah memberikan santunan kepada mereka melalui zakat atau lainnya. Berdasarkan kajian singkat tersebut,
Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Keadilan dalam Islam paling tidak mencakup 4 makna. Keadilan dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang atau proporsional, keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan ilahi. 2. Keadilan diperintahkan kepada para rasul dan amanat manusia. Dengan kata lain, para rasul dan umat manusia pada dasarnya adalah pengemban keadilan dari Allah yang Maha Adil. 3. Para penguasa pada hakikatnya adalah pemegang mandat dari Allah untuk menegakkan keadilan pada pemerintahannya atau rakyatnya. 4. Rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dalam segala aspek kehidupan bernegara di depan hukum, untuk dipilih dan memilih pemimpin, mendapat pekerjaan dan kebebasan berusaha, dan lain-lain. 5. Orang yang kurang atau tidak berprestasi di bidang ekonomi berhak mendapat santunan di bidang ekonomi, berhak mendapat santunan dari pemerintah Islam, baik dari harta zakat atau lainnya. Terima kasih telah mendengarkan kajian ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.